Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat khutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tafahu lana biha wa bal khairati wa sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa birizqina wa fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 27. Halaman 27 nomor 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, jadi Allah bersumpah demi waktu, karena waktu disebut sebab waktu ini modal. Ada yang untung dalam permodalannya, ada yang rugi, maka disebut demi waktu atau demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi sudah Allah memadahkan kebanyakan manusia itu rugi pintangan menggunakan waktu kada bujur, kecuali orang yang beriman. Ini satu yang kada rugi, orang itu beriman. Cuma yang beriman ini ada syaratnya supaya imannya bujur. Jadi pertama dulu menuntut ilmunya. Sebab iman bila kada dibujurkan dengan ilmu yang bujur biasanya menyimpang. Bahkan ada juga belajar ilmu iman tapi pelajarannya salah, ya salah juga. Nah, jadi maka kita penting benar teliti. Mempelajari ilmu iman ini wajib teliti, jangan sembarang. Napa naran kitabnya, jadi wajib berkitab, jangan kada berkitab ilmu iman ini. Ilmu iman ini adalah ilmu ketauhidan kita lawan Allah, ilmu membujurakan i'tikad. Kayak apa supaya i'tikad itu bujur? Nah, sebab bila i'tikad kita salah, kita termasuk orang yang rugi menggunakan waktu. Walaupun belajar tapi yang dipelajari salah. Nah, atau bujur juga kitab yang dipelajari tapi gurunya pulang guru yang tersalah. Atau guru yang bujur ada, kitabnya bujur ada, kita kada belajar pulang. Nah, itu. Jadi macam-macam aja yang mulai iman kita ini rusak. Nah, bila iman rusak, rugi waktu. Maka sepakat sudahlah ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mun iman kita bujur, mun hendak iman kita bujur, hendak selamat, kada rugi, yaitu kita wajiblah belajar pelajaran tauhid. Nah, tauhid yang seperti apa disepakati juga oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sepakat sudah. Dan ini termasuk wasiat dari guru kita, guru sekumpul. Nah, ingatkan hati-hati nih, apalagi generasi muda ini, nah, jangan sembarang belajar tauhid. Jadi tauhid yang sekarang ini yang bujur itu pertama ada kitabnya dulu. Yang kedua sanadnya ada. Guru itu belajar ke mana?
Jadi kita tuh minimal tahu siapa gurunya guru kita. Itu paling asam kamal benar sudah. Amun kita berguru sedangkan guru kita kada tahu siapa gurunya. Nah, berarti kita masih belum basanad narannya. Siapa tahu guru kita tuh gurunya Dajjal. Hati-hati. Dan pelajarannya itu tauhid itu disepakati sudah para ulama nih, yaitu pelajaran sifat 20. Nah ini nih, buka kitab Syarus Salikin, buka kitab Hidayatus Salikin, buka kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, banyak kitab-kitab yang memadahkan bahwa sepakat para ulama tauhid yang wajib kita pelajari itu adalah pelajaran sifat 20. Dan kita jangan tamakan huak yang memadahkan berarti 20 aja lah sifat Tuhan aja. Maka namanya 99 aja. Berarti sedikit bandar tuh leh aja. Wandi bandar membatasi sifat Tuhan aja. Nah, berarti itu jangan dilawani, berartinya kada paham. Nah, sifat 20 tuh judulnya kalau dipelajari banyak rinciannya. Nah, kenapa sifat 20 hanya 20 sifat yang dipelajari? Nah, karena sudah ijtihad para ulama, akal manusia sanggup untuk memaham sifat-sifat Allah hanya seitu. Oh, banyak sifat Tuhan aja, yang mana lagi aja? Nah, kada 20 aja bang aja. Misal nih, nah sekarang yang 20 bang sudahlah nyawa belajar. Belum ya kalau. Nah, hendak menyambut yang banyak. Lo pina gigilan ham. Nah, jadi sifat 20 itu pun pertama itu batas kemampuan manusia. Hasil ijtihad sudah nih. Yang kedua itu sifat-sifat Allah yang paling mendasar, yang labuddalahu, yang kita kada wajib mengetahuinya. Yang dengan cara kita mengetahui dengan pelajaran sifat-sifat 20 ini manfaatnya dua. Pertama, kita jadi kenal dengan Allah. Sedangkan kenal dengan Allah hukumnya wajib. Yang ujar Nabi awwaluddin ma'rifatullah. Maka para ulama pun berijtihad kayak apa supaya umatnya Nabi Muhammad ini kenal dengan Allah dengan cara yang tidak begitu sulit. Maka diijtihadi, nah dipikirkan, akhirnya tersimpul sebuah sifat-sifat yang bila kita mempelajari sifat-sifat tersebut jadi mudah, jadi kenal kita dengan Allah. Sebab Allah itu dikenal dengan sifat-sifatnya, melalui sifat-sifatnya. Hendak menemui orangnya kada tahu kita. Katok, assalamualaikum. Siapa di luar aja? Ulun aja. Betakun pulang. Siapa di dalam? Allah aja. Nah, berarti lain tuh. Berarti gurunya mengaku Tuhan. Nah, jadi sepakat sudah para ulama, ijma ulama. Sudahlah ini ulama-ulama yang wali-wali memedahkan. Jangan sampai kita terpengaruh. Nah, sedangkan pelajaran-pelajaran sifat 20 ini selain untuk kita menjadi kenal kepada Allah, yang kedua sifat-sifat itu bila kita pelajari menjadikan kita selamat dari aliran-aliran yang sesat. Nah, itu dua fungsi yang paling utama. Banyak lagi fungsi yang lain. Paling utama dua nih tuh. Belajar sifat 20 jadi kenal dengan Allah, karena kenal dengan Allah hukumnya wajib. Awal-awal dalam agama kita adalah mengenal dengan Allah. Ya caranya belajar sifat 20. Nah, yang kedua, kita jadi selamat dari aliran-aliran yang sesat. Banyak aliran yang sesat. Mulai dahulu sampai wahini. Di antara aliran yang sesat, dahulu narannya Qadariyah. Wahini berubah naran menjadi Mu'tazilah. Nah, berubah naran itu mulai bahari juga bang, sudah ada yang hanyar juga bang. Nah, aliran Mu'tazilah ini aliran yang mengutamakan kemampuan makhluk.
aliran yang mengutamakan kemampuan syariat makhluk. Apabila manusia kada bersyariat, ibarat garing kada berobat, kada ada harapan sembuh. Apabila manusia mau berobat, cangkal berobat, nyata ay sembuh. Nah, ini Mu'tazilah. Apabila inya cangkal berusaha, pasti ay sugih. Apabila inya kulir berusaha, galing di rumah nih. Nah, berabah makan bahira, kada ada harapan sugih. Nah ini aliran Mu'tazilah namanya. Inya wani memastikan bila bersyariat pasti terjadi. Bila inya berobat pasti sembuh. Bila kada berobat mati juga. Nah, wani memastikan kayak itu, nah itu Mu'tazilah namanya. Ada juga aliran yang sebelahnya Jabariyah pulang. Nah, Jabariyah ini saraba Tuhan. Santai aja mai kita jangan usah berusaha gen. Bisa ya Tuhan matur. Hari ini dasar berejeki ada orang matar. Santai aja. Kita diam di rumah aja. Jangan kita batu tunggangan di kamar. Ujar yang laki nih. Nah, kada berusaha meninggalkan lawan syariat. Nah, Jabariyah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, wani meninggalkan kewajiban karena menganggap bahwa bila dasar hendak masuk surga juga. Nah, ini bubuhan Jabariyah juga. Kedua-duanya ini tersebar di mana-mana. Ada orang yang mendewa-dewakan kemampuannya. Aku harus bisa, aku harus mampu, berjuang. Kada ingat lawan pertolongan Allah Ta'ala. Mu'tazilah. Nah, bahkan di rumah bisa aja kita acil-acilan jadi Mu'tazilah. Datang anak berhujan, melihat berhujan bermamai. Ini kena garing nih berhujan harus ya. Nah garing mengalih kuitan ya bermamai lawan anak nih. Nah, memastikan bahwa garing tuh sebab hujan tuh nah. Itu Mu'tazilah sebenarnya tuh. Nah, jadi hati-hati bener kita kadang-kadang merasa bahwa gawian kita ini sudah Mu'tazilah. Kada sadari itu nah. Padahal yang bujurnya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah memadahkan bahwa yang menentukan itu kudrat iradat Allah. Tapi manusia tetap wajib disuruh bersyariat. Bila suruhannya wajib, wajib. Bila suruhannya sunnah, sunnah. Bila suruhannya mubah, mubah. Suruhan wajib 5 waktu, wajib dikerjakan. Suruhan sunnah banyak, suruhan mubah makan minum. Nah, maka suruhan Allah wajib dilaksanakan. Melaksanakan syariat niatnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, bukan kita minum bukan karena kita menganggap banyu yang menghilangkan haus. Kada. Tapi kenapa kita mau minum? Karena disuruh oleh Allah. Karena bila Allah menyuruh ada hikmahnya. Jar Allah, ketika engkau menaguk banyu, di situ aku bagawi, aku jadi akan hilang haus terhadap rasa yang ada di mulut kamu. Nah, jadi kita waktu menaguk banyu itu keyakinan kita bujur. Amun buat Mu'tazilah banyu itu yang menghilangkan haus. Amun Jabariyah kada perlu minum, kada wani pangnya bejebet itu kada perlu minum. Kada perlu makan, kada wani. Yang bujur kada usah bersembayangan. Padahal mun hendak adil kada usah makan, kada usah minum, karena makan minum termasuk syariat juga. Nah, cumanya bepalih kada wani, yang kada usah makan, kada usah minum kada wani. Ya kalau bepalih sekalinya. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah ini berucap gin diatur. Nah, nak jangan tapi berhujan. Nah, karena bila berhujan biasanya garing, biasanya bisa juga kada. Biasanya seandainya garing bang, Allah sudah mentakdirkan. Nah,
Tapi sebabnya ada hujan. Banyu hujan tuh cuma sabab. Cuma sabab. Minum obat sembuh, Allah yang menyembuhkan. Obat tuh cuma sebab. Makan nasi kanyang, Allah yang menjadikan kanyang. Makan nasi cuma sebab. Dan seluruh sebab itu hakikatnya kadang memberi bakas. Nah, tapi sebab tetap digawi karena sebab ini adalah bagian dari perintah Allah Ta'ala. Nah, itu hendak menggayat gulu ayam, sebabnya pakai pisau yang tajam. Sebabnya yang memutuskan gulu ayam pang hakikatnya Allah. Nah, itu yang bujur. Coba aja kita cakanya kita kada belajar sifat 20, perasa kita lading tuh yang menatak gulu ayam tuh. Nah, adalah Mu'tazilah hari-hari kita. Kebetulan kita hari-hari penyembelihan. Ayam garing nggak ada garing melihat yang masak parang ini. Paket di panggulu ayamnya aja. Tak pagat. Padahal pagatnya gulu ayam ditatak, tatak pulang, pagat pulang, tatak pulang, pagat pulang. Dalam ilmu sifat 20 disebut hukum adat, kebiasaannya. Nah, jadi waktu kita menatak bulu ayam dengan lading yang tajam di situ, ketika lading menyentuh bulu ayam tuh, nah pagat di situ sebenarnya ada film kisah kehebatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengisahkan kisah kehebatannya, dinampakkan di tajamnya pisau tersebut. Nah, ketika menyentuh tajam pisau terhadap bulu ayam tadi, kudrat iradat Allah berlaku, pagatlah si gulu ayam. Nah, jadi yang sebujur-bujur yang memagat gulu ayam ini adalah zat Allah yang bersifat kudrat dan iradat, bukan tajamnya pisau. Tapi jangan juga dilihatin kayak ini. Nah, di sini gulu ayam, di situ lading. Oh ya. Serapian aja tuh hanai menihal paget aja tuh. Nah, lihat akan. Nah, sebab tuh hanai kenapa ulun kadang menggunakan lading? Ulun yakin pang yang memaget gulu ayam tuh pian kada lading kada. Anda kayak lading di situ, gulu ayam di situ, baca cangangan lading gulu ayam. Aja. Ya Allah, ulun hendak melihat kekuasaan kehebatan pian, paget gulu ayam, bungol aja Tuhan. Aku basusuruh nyawa kada menggawi, di situ kebungolannya. Allah menyuruh jar Allah mun hendak bata tatak ambil lading yang tajam, gayatakan. Nah, mengambil lading yang tajam lalu menggayatakan itu disebut syariat ngarannya. Syariat kada boleh ditinggal. Nah, bahkan bila syariat itu salah, ada sah lagi, ambil lading, tapi yang tumpulnya yang di atasnya itu digayatakan, dikarasi mati juga ayam itu dikarasi, cumanya sakit benar matinya, kada sah lagi jadi bangkai hukumnya. Nah, itu ada juga kena pulang aliran-aliran nih, hati-hati inilah generasi muda ini. Nah, ini banyak beredar ini yang tri tauhid. Si belajar tauhid juga tapi tri tauhid. Nah, itu jangan umpatan juga itu ujung-ujungnya ke mujassimah kan alirannya. Apa itu mujassimah? Menjisimkan Tuhan, menjisimkan Allah. Nah, kena ujung-ujungnya memadahkan Allah itu ada di aras, bertempat. Tak salah juga ini aliran sesat nenek, hati-hati. Memang di Quran ada Allah istiwa, tapi bukan berarti Allah duduk mencongkong di aras yang kayak manusia. Allah wajib bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Arti qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah itu mampu dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, kada bahajat dengan aras, kada bahajat dengan pertolongan siapa-siapa. Nah, dan Allah itu wajib bersifat mukhalafah lil hawadis, kada ada sesamaannya. Coba capian memadahkan mun Allah tuh ada di aras lah, Allah ada di aras duduk misalnya mencongkong, apa bedanya dengan manusia? Setiap sesuatu yang bertempat biasanya berbentuk
Pikirkan ya. Allah ada di aras, berarti bertempat, setiapnya bertempat berbentuk. Setiap ada bentuk, ada tempat. Berarti bentuk itu diwadahi oleh tempat. Kalau berbentuk, manusia namanya. Makhluk berbentuk. Kalau Allah kada berbentuk, kada ada sesamaannya Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi jangan diartikan seadanya. Banyak ini aliran-aliran yang kayak itu, jadi hati-hati lah. Nah sekarang imam kita yang jadi ikutan kita di Kalimantan khususnya ini, nah siapa? Guru kita, guru sekumpul. Umpati Sidin, ikuti Sidin. Sidin sudah memadahkan, sudah mencanangkan, bahkan sudah mempersiapkan. Banyak ulama-ulama sudah yang barakat Sidin jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa kumpul tuh pian sifat 20 Habib Usman tuh 3 kali tamat. Nah, ikuti Sidin. Ada Sidin malah jadi tri tauhid tuh. Di Mandami aja bukunya tuh bila ada kena benam. Rami pian membagi-bagi di mana-mana kan bagi-bagi itu tuh. Ujung-ujungnya kena mujassimah, tajsim. Generasi muda ini banyak kada tahu, kada paham. Dibunguli orang. Paksa ulun bapandiran kayak ini. Sebab pun kada dipandir kena merajarilah benar. Sarik benar pang orang ini mendengar. Tahu aja Pak Lahi kita. Nah, pistol. Nah maka itu 2 kali laki-laki tamat isu kumpul sifat 20 habis semen tuh. Bibinian hari Sabtu sekali, 3 kali tamat. Ini menandakan penting benar, bukan hanya penting, wajib. Bila kita kada belajar sifat 20, berdosa. Dosanya dosa besar. Bahkan bisa mewarisi su'ul khotimah. Nah, ini yang disebut demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, orang yang beriman, imannya bujur. Nah, imannya bujur. Wa amilus solihat, dan orang tadi mau beramal-amal kebaikan. Nah, dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh ini pun kada kawa sembarang, ada ilmunya juga. Fikih mengatur. Fikih ini pun sudah dicanangkan oleh ulama-ulama kita bahari mulai zaman Datuk Kalampayan. Ada kitabnya, ada sejarahnya, buka aja. Jadi jangan lepas fikih kita dari salah satu madzhabul arba'ah. Silahkan mengikut Imam Syafi'i, silahkan mengikut Imam Malik, atau Imam Hanafi, atau Imam Hambali, silahkan. Jangan kada bermadzhab. Hati-hati, ini banyak benar yang arahan-arahan supaya keluar dari madzhab. Cakah bener muha. Dan mayoritas kita Indonesia Merdeka Soekarno Hatta nih kebanyakannya mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i tarawihnya 20. Nah, ini penting benar juga generasi muda ini tahu nah. Jangan umpatan. Orang yang 8 silahkan 8, kita jangan umpatan. Nah, kita kada hakun tapisah lawan perguruan. Sebab guru-guru kita bahari, guru-guru kita di sekumpul, kadada yang mengerjakan tarawihnya 8. Kita wani 8. Hakikatnya kita muparakah lawan perguruan. Nah, apalagi kena ada ustad maimamiakan yang 8. Hendak katulahan nam Datuk Kalampayan sako. Kasihan generasi kita nah, padahal aswaja, apalagi orang NU. Nahdlatul Ulama, ini ulun yang kasihan lagi pengurus NU, maka jadi imam yang 8. Memberi supan aja nyepanakan NU. Cak ada buah jual mamain nih bukan pengurus-pengurus ini. Nah, jadi kita umpat paguruan.
karena hakikatnya sah mutabaah adalah dengan menggawi apa yang digawi oleh paguruan. Dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu kan ada yang 8. Nah, kita wani yang 8, tapi kalau ada orang yang 8 kayak Bon Muhammadiyah misalnya, kita kan dosa ngurus orang itu. Makanya ulun kada ngurusi bonnya itu. Muhammadiyah, please Muhammadiyah silahkan. Yang ulun rasa prihatin melihat nih kita orang NU ini nah kenapa umpatan sudah tergeser sudah, baik itu etikat, baik itu ibadah. Jadi ini Bun Muhammadiyah dengarilah ulun kada menyinggung Bun Muhammadiyah, kada ulun menyinggung orang dalam kandang kita juga. Jangan umpatan lawan amaliyah pun orang. Amaliyah kita ini bersanad. Nah, sudah ulun teliti yang bersanad tuh hanya tarawih yang 20 rakaat yang bersanad. Yang lain dari itu putus sanadnya. Nah, fikih kita Madzhabul Arba'ah itu bersanad, ada sanadnya. Makanya sepakat para ulama bila di luar dari Madzhabul Arba'ah itu khawatir kada bujur karena sanadnya sudah terputus. Nah, tasawuf nang kayak itu juga jangan sembarang belajar tasawuf kitab-kitabnya itu kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali atau kitab-kitab yang dikarang Habib Abdullah Al-Haddad, itu tasawuf. Jangan udah kayak fotokopian belajar ujung-ujungnya kada sembahyang lagi. Nah, salambar 2 lembar parak tamat, bah tamat jadi Tuhan. Nah, bah tamat jadi Tuhan, maka Tuhannya penyinggungan bener pulang. Kada kau salah sedikit tampar nah aja. Nah, Tuhan penamparan. Maka bisa juga Tuhan tuh mencarikan nasi. Bahkan tuh sang paling bawa bener pada orang Tuhan janin tuh. Nah, maka itu jangan sampai kita hidup kada baguru. Satu dulu, mun handak salamat wal asri ini nah innal insana lafi khus, manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman, imannya bujur, tentu ada gurunya. Imbah itu pulang beramal, amalnya bujur, tentu ada pelajarannya yang dipelajari. Nah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini masalah urusan tasawuf sebenarnya itu. Wasiat-wasiatan masalah sabar. Jadi di sini dipadahkan tersirat bahwa wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu balalawasan. Jadi kada ada istilah pelajaran tasawuf itu tamat. Karena masalah tasawuf ini masalah membina iman kita lawan Tuhan. Sedangkan iman ini naik turun. Iman kita ini nah. Maka pelajaran tasawuf inilah majelis-majelis ta'lim yang di situ ada pelajaran tasawuf itu yang dipelajari. Nah, itu menjaga iman kita sampai kita meninggal dunia. Nah, jadi oleh para ulama memadahkan. Nah, yang disebut wal asr ini nah, manusia dalam kerugian. Lalu pemahamannya kayak apa supaya untung? Pemahaman pertama, nah, bujur akan iman, ba'amal soleh, nah tetap menuntut ilmu. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu tetap masih menuntut ilmu yang berdoain sampai ke mati. Sebab saling nasihat menasihati itu ada di majelis ilmu sebenarnya. Itu yang selamat. Nah, tentu ini menghajatkan dengan waktu, ya kada. Bila waktu kita gunakan kayak itu, nah, cagar celaka kita. Lalu kayak apa waktu yang bujur supaya kita selamat kaina di akhirat, jangan rugi. Nah, para ulama memadahkan. Nih kalau kita membayangkanlah bahwa kita ini sebenarnya masih antara telur di ujung tanduk. Jadi yang bujur-bujur untung menggunakan waktu itu pertama nah, waktu berusaha yang mencari penghasilan segan pamakan segala macam itu nah berusaha narnya ya kalau nah itu waktunya itu dalam sehari semalaman 4 jam nyarah sudah kita ya kalau 4 jam kita seharian semalaman kada lagi menuntut ilmu padahal 4 jam aja sebenarnya.
Waktu guring 8 jam. Guring malam atau guring siang di total 8 jam. Berapa totalnya sudah? 8 tambah 4. Sisanya 12 menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Kayak itu hari-hari. Itu yang disebut waktu yang beruntung bagi seseorang. Nah, jadi 8 jam guring. Guring itu kan berniat, niat-niat baik supaya kuat, nyaman beribadah, supaya sehat, nyaman beribadah. Nah, mbah itu pulang berusaha 4 jam. Sekadar kawa kita ya kalau nah sambil berusaha mengisi waktu segan beribadah. Sisanya 12 jam. 12 jam sisa itu menggunakan waktu untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, itu yang disebut yang innal insana lafi khusrin tadi. Bila kita kada kaya itu masih fi khusrin sebenarnya. Nah, kita hitung-hitung, aku cuma berusaha seharian mulai beisukan sampai kemarian 10 jam. Datang boleh ke rumah, istirahat, berabah-rabah, taguring, bangun pulang, berbangun sembahyang subuh setemat aja 2 rakaat aja juga. Kada kau menambah, ini dua aja ya kalau. Nah, tapi kada berwirid tuh, langsung pulang ke gawian, berusaha pulang. So, itu Pang, nuntut ilmu kadada, ba'amaliyah kadada. Nah, ini fi khusrin narannya, dalam kerugian. Dalam kerugian. Mau dihitung-hitung berapa ada kita beramal ibadah, sedangkan ibadah kita tadi sagan sangu. Pertama, sangu dalam kubur. Dalam kubur tuh waktunya itu lama, ada setumat Bang. Misalnya ada orang hari ini mati, nah dibatak dalam kubur. Nah, pabilanya dimangkit dari kubur ila yaumil qiyamah, lawasnya berapa ribu tahun tuh lawasnya dalam kubur. Amun kita kada besangu, kita seorang yang sedih. Apalagi juriat kadada yang mengiriminya, anak rami lawan inya juga, rami lawan urusannya juga. Nah, maka diantaranya wajib kita mempersiapkan sagan sangu di kubur ini. Nah, pamakannya kayak apa, paminum kita kayak apa, supaya kita jangan dipukuli orang. Ada yang pemakan kayak mau udah kayak memakan nasi kayak nasi kuning itu kada kayak itu Bang. Nah, dikubur itu pahala yang menentukan benar kena. Nah, tapi kita di dunia nyaur mencari duit aja terus apa? Kada mencari pahala. Sanono sambahyang juga ya kada sah. Kenapa kada baudu? Baudu aja cuma kada baudu. Kada basah siku baudu ya Pak. Kada belajar. Sanunuh pasah bagus sudah riak pulang beramal, ditolak Tuhan pulang, kekurangan ilmu kita jadi nggak sapa alimnya sudah. Nah, itu dikubur berapa ribu tahun dari hari ini dipatak, nah sampai kena ila yaumil qiyamah. Orang yang mati hari ini sampai ila yaumil qiyamah dikubur alam barzah lawasnya. Mungkin kita kada banyak diisi pahala, kayak apa nasib kita? Kada berbekal, kada usah yang ribuan tahun. Pian berjalan ke sampit aja kan lah. Kada besangu duit ngalih bandar pian singgahan orang makanan seorang ngalih kayak apa nih makan aja. Kada berduit. Ayo. Karena pas saya betatai lawan orang yang pina dilihat pakaian tuh sugih aja Bang. Betatai aja tuh. Ya. Nah pas ya kawakah setempat dibayarkan lah aku berhutang untuk juajinya sama pada berhutang. Kada besangu di dunia ini ngalih benar pian, apalagi kena ribuan tahun di alam kubur. Pikirakan ya. Nah, karena dibangkit pulang, imbah dibangkit dikumpul di padang mahsyar. Itu pun berdiam di padang mahsyar tuh ribuan tahun juga pulang. Kunyuk maka betilan jangan. Nah, kada sampat kita melihat gonalnya halusnya kada sampat tak? Kada sampat melihat itu saking abutnya manusia, huru-haranya luar biasa. Punya yang wah ini lagi dunia yang pengganalnya tuh kada manfaat lagi. Yang halusnya kada perusupan juga lagi yang waktu itu tuh.
Berarti jangan berataan kecuali Rasulullah dan para wali-wali Allah. Nah, wali-wali Allah dan Rasulullah mereka tuh berpakaian di bawah kenaungan. Nah, jadi mun kita walaan ini hati-hati. Dikubur tadi supaya kita jadi mudah, nyaman, diantaranya persiapkan amal jariah. Sedangkan di padang mahsyar supaya kita mudah, nyaman, usahakan kita berparak lawan Nabi. Kayak apa caranya? Di dunia banyaki baca salawat supaya lawan Nabi kena parak di padang mahsyar. Sebab yang sakit di padang mahsyar itu orang yang jauh dari Nabi. Maka lawas lagi pada yang dikubur tadi pulang. Yang kunyuk madang nih. Sampai-sampai berucap, ya Allah, masuk akan sahaja ulun sudah ke neraka, nah ulun akan uyuh bener sudah di padang mahsyar nih. Han saking berucap nang kayak itu tuh. Jadi kiranya nyaman masuk neraka. Padahal banget lagi. Kayak itu keadaan kita nih pasti menjalanin kayak itu. Yang wayah ini berpakaian rapi, sugih, kopiah haji 10 tantang dipakai, kemana-mana bawa mobil yang harga 5 miliar mobilnya. Di sana sekalinya antoi-antoi butuh nah berjalan pada masa. Ayo, kenapa? Lagi di dunia ada tahu-tahu lawan Nabi. Di antara orang yang kada tahu-tahu lawan Nabi, kada mau menuntut ilmu, atau kada tahu-tahu lawan Nabi naranya. Nabi sudah memadahi je Nabi mun hendak masuk surga di sana, renjaki masuk surga di dunia. Surga di dunia tuh ada taman-tamannya, yaitu majelis ilmu. Nah, jadi malaikat mungkin bercatat sudah nih orangnya rancak nah hadir di majelis ilmu nah. Beciri sudah. Amun kada ada cirinya. Nah, padang mahsyar pulang. Mbak tuh menghadapi orang betimbang. Nah, orang betimbang kan ada langsung juga ngumpulkan panitia dulu. Panitia penilaian nih, malaikat Jibril, mana panitia penimbangan nih? Nah, yang si Ikung pulang, diriakan timbangan. Oh, masing-masingnya ada yang mendiriakan timbangan. Ada yang bawa ubing segala macam lawas juga hajar mendiriakan itu pulang. Timbangan itu tadi orang seduniaan yuk, mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah yang dihisap. Imbah dihisap betungguan pulang bahadangan pulang. Nah, itu yang nyaman adalah yang berisi kanaungan, bapakaian nyaman. Nah, itu yang kita pikirkan mulai wayah ini. Bila kita kadang memikirkan dalam keadaan yang wayah ini masih sihat, nah kita rugi. Maka itu yang dimaksud ujar Allah Ta'ala, wal as, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang mau membujurkan imannya, mau beramal saleh dan mau tetap hadir di majelis ilmu. Itu yang untung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.